Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan, Head of Operations di Tiket.com, dan saat ini sebetulnya saya sedang acting untuk posisi AVP, jadi AVP of Operations. Jadi sebetulnya saya senang sekali nih hari ini bisa belajar dari pembicara yang lain dan dari seluruh praktisi dan leaders yang ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Andi Anugrah dan para teman-teman di ICCA yang telah memberikan saya kesempatan, katanya untuk sharing perjalanan membangun customer experience di Tiket.com. Going anywhere, Tiket.com. Selama 15 tahun terakhir, Tiket.com telah berkomitmen untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal, seperti itu ya. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk travel and lifestyle yang komprehensif, ada flight, ada hotel, ada berbagai tiket attractions, car, tiket konser juga ada ya. Moga-moga sudah pada coba pengalaman di Tiket.com. Bapak Ibu sudah punya aplikasi Tiket.com? Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau yang belum punya, kalau berkenan boleh dibantu download, dicoba untuk mencoba produk dan layanan di kita. Kalau yang sudah, terima kasih banyak. Kami dengan senang hati, semoga semuanya lancar jaya. Tapi kalau misalnya ada masalah atau apapun inputs, kami dengan senang hati mendengarkan, karena bagi kami voice of customers adalah nomor satu bagi kami, karena pelanggan adalah urat nadi kami. Dan visi dari Tiket.com adalah untuk menjadi the most loved travel and lifestyle platform. Nah, kalau bicara cinta nih ya, love nih ya, ini kan bisa berbeda di setiap orang. Ukuran cinta, love language-nya tuh beda-beda gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya quite challenging, tapi menyenangkan juga untuk kami. Apapun bahasa cintanya customers, tim kami selalu siap sedia melayani customers 24/7 melalui berbagai channel ini. Kami baru buka channel VoIP juga, VoIP. Ini sebenarnya terbuka untuk customer yang memiliki urgent orders, jadi H-1, H-2 keberangkatan itu biasanya akan muncul opsi ini juga. Saat ini kami berlokasi di Jakarta dan Yogyakarta, dan sebetulnya di dua kota ini kami cukup sering menerima benchmark dari perusahaan lain. Kita memang senang banget belajar gitu ya, jadi pintu kami terbuka lebar. Sebetulnya saat ini kami sedang transisi pindah ke Semarang, menyusul BCA ya Bu Ani ya. Walaupun belum sebesar BCA, tetapi kita melihat operation di sana lebih scalable seperti itu, karena kita sekarang handle sekitar 3 juta traffic per tahun, dan mungkin akan bertambah terus seiring semakin besarnya customers Tiket.com, walaupun mungkin tidak linear seperti itu ya. Mungkin perkenalannya saya pause dulu. Saya mau tanya dulu ya, di perusahaan Bapak Ibu adakah yang sudah memiliki divisi atau departemen CX tersendiri? Boleh angkat tangan? Saya mau tahu ada berapa banyak. Oh ya, Goto pasti sudah. Oh oke. Lumayan ini ya, sedikit ya ternyata. Surprise, oke. Jadi sebetulnya di Tiket.com sendiri divisi CX itu baru dibentuk waktu pandemi. Jadi ketika saya join, divisi CX-nya sudah ada bersandingan dengan Customer Care Operations, tapi masih fresh banget gitu ya. Jadi selama pandemi kan Bapak Ibu mungkin tahu Tiket.com sangat terpengaruh ya, terimpact secara negatif gitu dari pandemic situation. Tapi di situ manajemen melihat sebagai waktu untuk reset from zero. Jadi kita mulai semuanya malah dari nol. Jadi malah bukan ngurangin pegawai, kita malah menambah beberapa posisi yang strategis dan melakukan penambahan tim, termasuk tim CX ini. Fokusnya untuk improving the customer experience. Dan tim CX ini adalah salah satu tim selain Customer Care Operations yang paling banyak stakeholdersnya. Karena kita tahu it takes the whole village untuk creating the great customer experience gitu ya. Jadi tadi pertanyaan Bu itu, customer experience itu bagi kami bukan pekerjaan satu orang, satu departemen, tetapi the whole organization itu harus bergerak, seperti itu ya Bu. Nah, tapi bicara soal customer experience, sebenarnya apa sih? Saya percaya customer experience adalah tentang expectation. Jadi experience itu kaitannya dengan expectation. Nah, expectation ini spektrumnya luas ya, luas sekali, panjang sekali. Dari A sampai Z, dari rendah ke tinggi.
bisa saja experience-nya itu bagus karena memang ekspektasinya rendah gitu. Jadi misalnya waktu pertama kali saya pakai ride hailing, waktu itu saya masih kerja di konsultan, bolak-balik ke bandara, keluar kota, keluar negeri gitu ya. Itu saya instead of nyegat taksi di pinggir jalan, saya mau naik Uber aja deh. Waktu itu cuman ada Uber. Cuman bisa kredit card, drivernya lama, tapi ya experience saya baik-baik aja karena memang ekspektasi saya bisa dibilang low gitu ya. Tapi setelah itu muncullah Gojek, muncullah Grab, besar sekali semuanya pengaruhnya. Akhirnya ketika sekitar 2-3 tahun lalu muncul ride hailing baru gitu ya, yang lebih murah, menawarkan bisa nawar gitu ya. Tapi pas dilihat metode bayarnya kok cuma tunai ya, kenapa tampilannya jadul ya. Nah, experience saya jadi biasa-biasa aja karena memang expectation saya sudah bergeser. Jadi bahkan expectation di satu orang itu bisa berubah, apalagi di semua orang, semua customer kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa catch up dengan expectation customers yang terus bergerak, terus berubah gitu ya. Gimana kita mendeliver service kita? Itu kan pertanyaannya. Ketika duduk merenungi gitu ya, gimana membuat long term strategy yang pas, sebenarnya mau DNA service-nya mau seperti apa sih gitu. Nah, saya menemukan bahwa ternyata untuk mencapai the best customer experience, bisa catch up dengan ekspektasinya customers, service kita yang kita deliver harus pas, personalized, accessible, simple. 3 kata yang sangat self-explanatory, saya nggak perlu jelasin lagi, tapi easier said than done, susah untuk dilakukan. Jadi kita membutuhkan semacam kerangka kerja atau framework gitu ya. Framework seperti apa sih yang pas untuk mendukung kita mendeliver layanan yang terbaik. Tentu saja di luar sana banyak framework yang bisa dipakai gitu ya, yang mungkin pas di satu organisasi, kurang match di organization yang lain. Gimana cara ngukurnya, mana yang paling pas tersedia di luar sana. Nah, kalau untuk kami sendiri, ketika saya pribadi dwelling dengan strategi ini, saya menemukan satu model ya, bisa dibilang satu model yang sangat bisa menggambarkan bagaimana kami ingin mendeliver konsep layanan kepada customer, yaitu Kano model. Cukup familiar? Kayaknya belum ya. Oke, baik. Jadi basically gampang nih berarti buat saya. Berarti basically Kano model nih dia memetakan hubungan antara atribut dan dimensi yang tersedia yang kaitannya bisa menyentuh customer experience dan level satisfaction dibandingkan dengan level satisfaction yang ingin didapatkan gitu. Ini kan atributnya ada macam-macam. Jadi misalnya ada must be requirements. Kalau tidak dipenuhi, customer nggak akan happy, bahkan nggak akan netral gitu ya. Pokoknya harus dipenuhi, itu minimal, one dimensional. Ada lagi yang sifatnya reverse, justru kalau nggak ada customer happy. Ada lagi yang sifatnya kalau semakin bagus customer semakin happy gitu. Jadi ada berbagai atribut lah ya atau dimensi yang di capture dalam Kano model ini. Nah, tapi ini kan cukup rumit ya, saya kan sukanya simple-simple aja. Jadi coba kita match ke pyramid ECX ini, mungkin udah pernah lihat ya, karena ini punya Gartner, cukup umum. Nah, kita bisa sentuh top of the pyramidnya. Jadi kalau bisa di summary, yang tadi Kano model itu kurang lebih seperti ini. Jadi di paling basic kita harus penuhi apa yang menjadi janji kita sama customer. Customer mau beli A karena produk kita A, ya harus terdeliver gitu. Nah, nextnya atau layanan itu juga seperti itu ya. Nextnya adalah gimana kita bisa provide something yang lebih, ada value added, ada extra miles. Harusnya nggak bisa nih di SOP kita, tapi kita lakukan negotiation lebih misalnya. Nah itu puncak semakin bisa membuat customer satisfy atau happy. Dan yang terakhir, yang paling puncaknya adalah bagaimana memuaskan customer dengan elemen surprise. Jadi ada wow factor gitu. Nah, ini kurang lebih guidance untuk kami itu mendeliver service kami. Jadi minimal harus kita penuhi dulu janji kita, doing the extra miles, dan ada nggak sih something yang we can do for them gitu. Berdasarkan mungkin yang tidak mereka expect, tapi bisa kasih mereka
wow factor, karena kami percaya wow factor ini bisa bikin customer makin happy sama kita, dan akhirnya visi dan misi Tiket.com tercapai, which is to be the most loved travel and lifestyle platform. Jadi bisa dibilang service kita sudah berubah dari yang reaktif ke proaktif ya. Tadi kan yang bawah itu sifatnya reaktif kan, customer minta ke kita sesuatu, kita deliver. Nah, kita akan mencari service yang arahnya lebih ke proaktivitasnya tinggi. Dan ini ternyata sesuai dengan CX Trends yang kalau Bapak Ibu bisa cari ya di Google sekarang di AI 2005-2026 ternyata masih relevan gitu. Ini ada beberapa highlights yang mungkin ada yang lain juga, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ada proactive and predictive services, ada agentic AI, ada namanya hyper personalization gitu ya. Jadi memang levelnya itu sudah kita pakai bantuan teknologi yang lebih advance, which is AI. Memang karena AI ini sangat bisa membantu kita ya to be more productive, karena mereka bisa belajar dengan cepat. AI bisa belajar dengan cepat, predik dengan akurat, dan juga melakukan action ketika kita rancang seperti itu. Nah, bahkan agentic AI itu sudah menolak skenario yang simple. Mereka sudah bergerak ke AI, sudah bergerak ke skenario yang lebih kompleks, nggak cuma sekedar jawab inquiry, tapi benar-benar sesuatu yang lebih kompleks gitu. Nah, pertanyaan klasiknya nih, Bu Intan, apakah AI ini nantinya akan menggantikan manusia gitu ya dalam hal service? Kayaknya semuanya mendapatkan pertanyaan itu gitu ya. Kalau saya sih jawabannya enggak ya. Manusia punya karakteristik tersendiri yang nggak akan bisa dilepaskan gitu. Tapi memang datangnya teknologi yang lebih mutakhir ini bikin new expectation, bikin expectation yang baru di customers. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa catch up nih sama expectation yang tadi berubah terus dan bahkan sekarang baru. Sekarang kalau kita jawab lama sedikit, AI aja bisa jawab langsung gitu kan. Kalian masih ngetik-ngetik dulu gitu. Jadi bagaimana kita bisa catch up dengan ini? Apa saja sih elemen yang penting dalam mendeliver service untuk memberikan customer experience tertinggi? Gak cuma teknologi kan, tapi saya percaya sama segitiga ini. Ini saya rasa ada di berbagai macam kompetisi yang saya harus present gitu ya. Saya selalu percaya 3 elemen ini adalah 3 elemen kunci yang tidak akan pernah lepas abadi gitu ya. Jadi ada people, proses, dan teknologi. Hubungan ketiganya ini tidak bisa dilepaskan. Pertama mungkin proses dulu ya. Proses itu harus simple. Jadi saya percaya di serumit apapun di belakangnya, sebanyak apapun stepnya, harus simple ketika sampai di customers untuk drive the satisfaction. Cuman proses yang simple pun kadang terjadi friction gitu ya. Nah, ketika terjadi friction, yang bisa kita lakukan biasanya di layanan adalah to onboard the great people gitu ya, biar bisa recover the apa ya istilahnya poor experience tadi gitu. Nah, great people ini bisa merubah the satisfaction yang tadinya dissatisfaction, indifferent menjadi satisfied. Artinya hanya manusia nih yang punya kemampuan untuk turning the bad experience jadi the great one. Makanya kami percaya banget bahwa people adalah key asset dari layanan, adalah best asset yang kita punya. Di Tiket sendiri ada core value kita kenal dengan happy, hunger, agile, people oriented, performance driven, and yourself. Di dalam value ini people bahkan disebutkan 2 kali, people oriented dan performance dan yourself. Jadi segitu pentingnya nih people untuk Tiket. Dan saya yakin tidak hanya Tiket yang seperti ini, tapi pasti Bapak Ibu juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk mempertahankan talents di perusahaannya, bikin mereka happy, karena katanya happy people can result to the happy customers gitu ya. Tapi proses yang simple, people-nya udah bagus nih, semuanya manual, wah sangat nggak efisien kan. Disitulah teknologi berperan sebagai crucial enabler dan juga bisa support the deeper analysis ya, untuk kita lebih memahami customer kita. Jadi kalau bisa digambarkan dalam hubungan tuh simple proses didampingi oleh great people ya, engine utamanya great people, dipertajam dengan smart technology, apalagi sekarang sudah banyak
banyak penggunaan AI yang bisa predict, bisa take action. Ini akan membawa efisiensi to the next level. Jadi bisa helping organization to work, to run more sustainably juga, nggak cuman efficiently tapi juga sustainably gitu. Itu kira-kira bagaimana kita melihat teknologi, people dan proses hubungannya untuk membuild customer experience. Mungkin saya kasih contoh aja case tadi ya. Jadi di kita yang rame itu adalah salah satunya case failed issuance. Ini adalah case di mana misalnya Bapak Ibu nih di tiket.com pesan tiket pesawat tapi tiketnya nggak keluar-keluar. Gitu. Nah sebetulnya di kita di apps kita tuh ada countdown. Ini juga sebenarnya tujuannya ada untuk better customer experience gitu ya. Sebenarnya ada countdown, kita butuh waktu nih untuk memproses, jadi tiket kamu akan keluar dalam sekitar 2 jam, jadi ada countdownnya. Tapi ternyata hanya dalam 5-7 menit saja, customer itu udah kontak CS. Waktu delay, customer itu udah kontak CS. Jadi kebayang ya, kalau failed issuance ini dibiarkan menumpuk, pastinya semua customer akan kontak CS yang mengalami ini gitu. Nah sebelumnya tim saya itu secara manual harus melakukan rebook. Jadi misalnya Bapak Ibu pesannya untuk 5 penumpang ya 5-5-nya nih kita klik satu-satu gitu. Untuk make sure semuanya benar gitu ya. Jadi prone to error dan sangat tidak efisien. Bahkan terkadang karena butuh waktu 20 menit untuk satu case, terkadang kita harus call the customers. Karena polanya di tiket.com sekitar 65% customers itu tuh ketika tiketnya nggak keluar, mereka akan pesen lagi untuk nge-lock harganya. Karena mereka pikir harganya lagi murah-murahnya nih, lagi ada promo. Mereka lock harganya dulu. Akhirnya pas mereka info ke kita sudah posisi punya booking yang baru. Artinya kita bisa double booking juga, financial loss. Jadi ini sangat tidak efisien dan lead to the financial aspect juga. Kalau bicara jumlah case-nya, ini bukan yang actual, tapi minimal misalnya sehari itu ada 100 case ya, yang seperti ini. Berarti kita sudah menghabiskan 2000 menit hanya untuk satu case kategori ini aja. Padahal kita punya hampir 1000 gitu ya case kategorinya. Jadi this is super not efficient. Nah, ketika kita masukkan teknologi yang lebih advance, kita buat smart rebooking, ini semua proses manualnya tereliminasi. Jadi kita sudah set threshold, smart price sensitivity dan semua waktu untuk pengerjaan ini hilang. Artinya customer sebelum 5-7 menit kontak kita, tiketnya udah keluar. Itu tujuan kita. Sampel yang kedua, Bapak Ibu mungkin sering liburan ke luar negeri ya, Bu Ani apalagi ya. Saya pribadi misalnya suka ke Korea gitu ya, ada Jepang. Mungkin sekarang China tuh lagi populer juga. Kalau di Asia itu kan banyak properti yang sifatnya self check-in ya, jadi nggak perlu ketemu resepsionis, apalagi di Jepang tuh banyak banget. Nggak usah ketemu resepsionis, tapi kita diberikan PIN atau password, kita langsung masukin gitu. Jadi check-innya bisa sangat cepat dan simple. Nah, itu sebenarnya yang terjadi adalah properti itu mengirimkan email ke kita, ke tiket.com untuk kita teruskan kepada customers. Bentuk emailnya seperti ini, bahasa Jepang, Koreanya, Igemboya, nggak tahu saya ini apa gitu ya, Mandarin. Bahkan bukan hanya bahasa yang tadi Jepang, Korea, Mandarin gitu ya, tapi bahkan bahasa Indonesia pun ada yang seperti ini. Jadi 085 menyebutkan WhatsApp, wawa gitu ya, 085230 dan seterusnya. Ada yang sepanjang ini. Ini kalau saya kirimkan ke Bapak Ibu nih apa adanya, langsung kita auto forward dari partner, bermasalah pasti ya. Ini saya juga bacanya bingung gitu. Ada yang padat, singkat, padat, jelas tapi casual banget. Garasi nggak dikunci bro, langsung masuk aja gitu. Jadi separah ini seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi dengan kita menyebut case ini, interaksi ini sebagai confirmation to customer? Apa yang terjadi dengan check-in instruction yang diberikan oleh partner? Agent saya tuh harus melakukan apa? Manual read, identify, kemudian refreshing, baru dikirim ke customers. Dan itu takes time bisa rata-rata 15-20 menit. Ini saya ambil paling cepat nih, actual data 10 menit. Karena mereka harus pastiin dulu ini benar nggak email yang dimaksud, kemudian dibahasakan ulang untuk dikirim ke customers. Nah ini tentu saja kalau satu case-nya 10 menit, ini
Ini adalah salah satu case yang paling rame. Jadi per minggu itu, ini saya tulis di sini 1000 ya permisalannya, tapi sebenarnya aslinya berkali-kali lipat lebih banyak daripada itu. Nah itu ada, berarti kita udah spending 10.000 menit. Ini setara 166 jam per minggu. Super unproductive. Karena itu kita komit untuk menerapkan AI. Jadi kita ngajarin AI-nya untuk interaksi yang seperti ini kita harus lakukan apa. Jadi kita feeding AI-nya selama beberapa waktu, kita tes, akurasinya bagus, kita langsung launching project ini. Kita namakan projectnya Auria. Jadi this kind of automation bisa menghilangkan pekerjaan manual by agents. Jadi semua email yang masuk tadinya harus dibaca, di-identify oleh agents ya. Ini benar-benar semuanya langsung dikerjakan oleh AI. Canggih ya teknologi sekarang ya. Kalau menurut saya sih yang pinter orangnya. Jadi bukan teknologinya, sebagus-bagusnya teknologi, I always believe ada orang-orang pinter di belakangnya yang tahu teknologi ini harus digunakan seperti apa. Jadi kalau tadi balik ke sini, simple process, great people, smart technology bisa menghasilkan efisiensi, sebaliknya juga, kalau ada smart technology dipakai sama orang yang pinter, ternyata bisa jadi proses yang lebih simple dan creating the great customer experience. Kenapa seperti itu? Karena artinya ini merilis workload yang unnecessary kali ya di manusianya, di CS agentsnya dalam hal ini. Jadi people-nya, CS-nya bisa fokus on the core service. Jadi karena people-nya sudah fokus on the core service, kita juga berani bisa dibilang berani launching kali ya, wajah tiket yang baru, tiket CS yang baru, rebranding dengan nama Halo Tiket. Ini kayak Halo BCA ya, memang konsultan internal kita Ibu Wani Sabu. Jadi thank you ya Ibu Wani sudah dibantu untuk Halo Tiket ini. September 2025 lalu kita baru rebranding dan kita di sini komit 30 detik response time dan 1 jam service level untuk atau penyelesaian untuk case yang sifatnya travel disruption. Padahal case yang seperti ini tuh biasanya SLA-nya berbagai macam ya. Biasanya SLA-nya 1 sampai 12 jam. Jadi dengan ini kita komit 1 jam karena tadi workload yang tidak penting sudah dirilis nih sama teknologi. Jadi people-nya benar-benar bisa fokus on the core service dan akhirnya bisa improving the customer satisfaction. Ini saya ambil customer satisfaction yearly ya, jadi memang agak angkanya belum meeting the target, tapi kita semakin naik dan bisa dilihat sejak strategi diterapkan, which is di 2022-2023 kita selalu konsisten di atas 80%, sekarang 90%. Dan karena people bisa fokus on the core service, dibantu oleh teknologi, level of personalization yang bisa dilakukan tuh benar-benar detail Bapak Ibu. Jadi kita udah share salah satu use case sih di kategori ICCA gitu ya, dan kita mendapatkan platinum nilai 98 deh kalau nggak salah. Jadi kita benar-benar di situ showcasing sedetail apa sih personalization yang bisa kita lakukan. Waktu itu kita cerita nggak cuma di loyalty team tapi juga di B2B corporate team. Kita tahu lah personalization itu comes with a cost gitu ya. Semakin custom barangnya semakin mahal, semakin custom service-nya semakin mahal juga gitu. Semakin ada investasi yang harus kita lakukan. Tapi kita percaya bahwa dengan adanya personalization ini kita bisa menggeser nih CS yang tadinya sebagai cost center bisa jadi satisfaction center, dan ujungnya bisa jadi profit center karena kita bisa lakukan hal-hal lain. Misalnya revenue generator seperti itu. Jadi ini mungkin contoh-contohnya nggak bisa saya share karena cukup teknikal dan lumayan dapurnya kita. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa benchmark ke kita, mungkin bisa kita ceritakan beberapa perbedaannya antara how we treat the regular customers dengan loyalty customers yang kita handle dengan loyalty team dan B2B corporate. Yang bisa kita share hanya bukti berupa customer satisfaction. Loyalty team consistently mengenerate 98% customer satisfaction. Bahkan thank you Pak Wandi. Bahkan kita tuh sampai pernah 5 minggu berturut-turut di 100%. Bayangin ya, semua customer yang dihandle oleh tim ini tidak ada satupun yang bilang nggak puas. Semuanya puas. Jadi ini nih yang kita tunjukkan ke manajemen, ya we have the
investment gitu kan. Jadi if we want to invest on the satisfaction, ya ini yang harus kita lakukan. Level of personalization-nya harus tinggi, seperti itu. Itulah kira-kira bagaimana kita melihat hubungan antara people, process, and technology di tiket.com. Jadi menurut kita 3 elemen ini tidak pernah saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Bahkan human and technology itu harus coexist gitu ya, harus hidup bareng nih untuk help creating the Great CX. Ibaratnya human pilotnya, AI adalah co-pilotnya. Saya pramugarinya, enggak bohong. Saya Intan Febrita, terima kasih atas waktunya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICCA present. Executive Seminar. Customer experience readiness. Are you ready to deliver consistent customer experience?